Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, Ibu harap masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran. Baiklah, hari ini Ibu akan menyampaikan pembahasan soal-soal materi besaran dan satuan. Oke, langsung saja kita bahas soal 1. Vektor A sama dengan 3 satuan dan vektor B sama dengan 4 satuan. Dan vektor A ditambah vektor B sama dengan 5. Nah, besar sudut api yang diapit vektor A dan B adalah, nah, untuk mencari besar sudut api kita menggunakan rumusan harga mutlak vektor A ditambah vektor B sama dengan ini. Nanti anak-anak masukkan angkanya sehingga didapat. Kenapa Ibu tuliskan seperti ini? Oke, anak-anak silakan berlatih ya. Nanti setelah melihat video ini ataupun sedang melihat video ini, coba anak-anak masukkan sendiri, didapat tidak hasil yang sama seperti Ibu tampilkan ini, oke? Nah, di sini didapatkan 25 karena nanti kita akan menghilangkan akar. Nah, untuk menghilangkan akarnya, kita pangkatkan kedua ruas. Dipangkat 2 kan ya. Nah, jadi nanti didapat 25 sama dengan 9 ditambah 16 ditambah 24 cos alfa. Nah, untuk cos alfa kan nanti, kenapa di sini hasilnya 0, Bu? Sebab 0 dibagi 24 tetap 0 ya. Nah, sehingga cos alfa sama dengan 0. Sudutnya cos 0 kan 90 derajat. Oke, Ibu rasa pasti bisa ya. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Kuat medan listrik pada sebuah titik mempunyai satuan. Nah, apa kira-kira satuan dari kuat medan listrik? Nah, caranya seperti ini. Kuat medan listrik yaitu E, disimbolkan dengan E. Kuat medan listrik memiliki rumusan E sama dengan F per Q, yang mana F itu adalah gaya listriknya dan Q itu adalah muatan. Sehingga karena kita tahu F itu satuannya juga kolom dan Q juga satuannya kolom, maka didapat satuan dari kuat medan listrik yaitu kolom. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk soal nomor 3, kita beralih ke materi aturan angka penting ya. Nah, hasil pengukuran plat seng dengan panjang 1,5 meter dan lebar 1,20 meter. Nah, luas plat seng menurut penulisan angka penting adalah, untuk mencari jawaban soal nomor 3, berarti kita harus temukan dulu berapa besar luasnya. Oke, lanjut. Nah, 1,5 soal ini ada 2 angka penting dan 1,20 ada 3 angka penting. Nah, sekarang menentukan luas kita ingat yaitu dengan mengalikan panjang dikali lebar. Di sini Ibu sudah tuliskan. Nah, anak-anak boleh coba mengalikannya. Pasti nanti kalau benar jawabannya akan didapat 1,8 ya. Nah, hasil perkalian mengikuti jumlah angka penting yang lebih sedikit, yaitu 2 angka penting, sehingga jawaban yang paling tepat yaitu 1,8 meter kuadrat. Oke, sangat mudah ya soalnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Hasil pengukuran kapasitas panas yang kita simbolkan dengan C. Jadi kalau nanti kita bahas C itu adalah kapasitas panas ya. Dan sehingga sebagai fungsi temperatur T, oke kita simbolkan T, dinyatakan oleh persamaan C sama dengan alfa T ditambah beta pangkat 3. Satuan untuk alfa dan beta yang mungkin adalah, nah anak-anak mudah ya, kita masukkan. Satuan C itu sendiri adalah Joule per Kelvin. Jika C sama dengan alfa T, maka alfa sama dengan C per T, sehingga satuannya alfa Joule per Kelvin kuadrat.
Oke, atau ini ya. Nah, sangat mudah ya anak-anak. Selanjutnya, jika C sama dengan beta pangkat 3T, maka beta sama dengan C per temperatur atau T pangkat 3, sehingga satuannya beta sama dengan Joule per Kelvin pangkat 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 berkaitan dengan materi dimensi. Nah, sekarang kita akan membaca soalnya. Dimensi energi potensial adalah, nah, untuk memudahkan kita menentukan dimensi, maka kita harus tulis dulu apa rumusnya. Kalau energi potensial kan kita tahu persamaannya adalah mgh. Dengan m itu sendiri adalah massa, yang mana dimensinya massa itu kan m besar ya. Nah, untuk dimensi percepatan, G-nya itu didapat dari P per T. Oke, dimensi V per T itu kan P itu kecepatan dibagi waktu kan. Nah, kalau dimensinya ini kita bisa lihat L per T besar pangkat 2, sehingga didapat dimensi percepatan itu LT pangkat negatif 2. Nah, kalau dimensi ketinggian H itu sama dengan L, sehingga dari sini kita bisa menentukan, masukkan yang sudah kita dapat, M LT pangkat negatif 2, dan L nya juga kita masukkan. Nah, sekarang karena di belakang ada juga L, yang ini di depannya juga ada L, kita buat aja L pangkat 2. Oke, Ibu rasa anak-anak bisa ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Kita ke soal nomor 6. Dimensi konstanta pegas adalah, masih materi dimensi ya. Nah, konstanta pegas memiliki rumusan dan dimensi sebagai berikut. Nah, persamaan dari konstanta pegas itu sendiri adalah K sama dengan F per delta X. Nah, untuk F sendiri gaya ini didapat dimensinya itu ml T pangkat negatif 2, sedangkan pertambahan panjang itu dimensinya adalah L. Nah, karena L dibagi dengan L hadis, sehingga dapat MT pangkat negatif 2. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini, gambar berikut adalah pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus atau neraca 3 lengan atau lengan 3 ya di soal ini. Nah, hasil pengukuran massa benda yang benar adalah bagaimana caranya? Pertama, menentukan hasil timbangan neraca 3 lengan atau Ohaus dapat ditentukan dari penunjuk skala pada neraca, yaitu pertama kita lihat di sini. Ini besarnya 150, sedangkan di sini ditunjukkan 20 dan di sini ditunjukkan 3. Jadi semuanya nanti dijumlahkan sehingga didapat hasil dari pengukuran massanya 173 gram. Oke, Ibu lanjutkan anak-anak. Oke, kita ke soal nomor 8. Seorang anak mengukur tebal buku dan menunjukkan skala seperti pada gambar. Dari skala yang ditunjukkan, maka tebal buku adalah. Ini menentukan tebal buku ya. Nah, menentukan tebal buku mengukurnya menggunakan micrometer scope ya. Nah, anak-anak, di sini kita harus tahu mana yang sebagai skala utama dan mana yang sebagai skala noniusnya. Nah, ini adalah skala utama, sedangkan di bagian sini adalah skala nonius. Nah, kita lihat dari hasil pengukuran ini didapat skala utamanya yaitu 6,5 mm dan skala noniusnya yaitu di sini tepat pada 45. Namun ingat, dikali tingkat ketelitian dari micrometer scope yang besarnya 0,01 sehingga didapat
0,45 mm. Nah, selanjutnya dari situ kita bisa tahu ketebalan buku dengan menjumlahkan hasil pada skala utama ditambah dengan skala noniusnya didapat 6,95 mm. Oke. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Kalau tadi menggunakan micrometer screw, sekarang kita beralih penggunaan hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ya. Nah, perhatikan pengukuran panjang balok di bawah ini. Hasil pengukuran yang didapat adalah anak-anak kalau ingin mengukur seperti ini, mengukur balok, letakkan baloknya di sini ya anak-anak. Nah, hasil pengukuran yang didapat adalah langsung saja mengukur menggunakan jangka sorong. Pengukurannya harus melihat skala tetap, yaitu di sini sudah ditampilkan skala tetap itu ini 3,1 ya, 3,1 cm, dan skala noniusnya menunjukkan. Nah, untuk skala nonius sendiri harus ini yang benar-benar bisa dikatakan sejajar ya, sejajar. Nah, ingat untuk skala nonius tetap dikalikan dengan tingkat ketelitian dari jangka sorong, yaitu di sini dikonvert ke cm yaitu 0,01 cm. Oke. Sehingga didapat hasil pengukuran dari skala noniusnya 0,09 cm. Maka hasil pengukurannya berarti kita tambahkan hasil pengukuran pada skala tetap ditambah skala nonius didapat 3,19 cm. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita ke soal nomor 10. Kembali lagi ke dimensi. Dimensi berat memiliki kesamaan terhadap dimensi apa? Nah, jadi dimensi berat itu bisa tidak kita definisikan memiliki kesamaan dengan dimensi apa? Apa dimensi massa, dimensi kecepatan, seperti itu ya. Nah, untuk menentukan dimensi berat, seperti menentukan dimensi soal yang sebelumnya, kita harus tahu persamaan dari persamaan berat itu apa gitu ya. Jadi W sama dengan M dikali G. Nah, dimensi massa sama dengan M besar, dan dimensi percepatan sama dengan, anak-anak bisa lihat di sini ya. Oke, didapat LT pangkat negatif 2. Maka dimensi berat adalah W sama dengan MG sama dengan, karena ini M-nya M kan. Jadi didapat M besar, L besar, dan T besar pangkat negatif 2. Nah, dimensi yang sama dengan dimensi berat adalah gaya. Karena apa? Gaya F sama dengan M dikali A, sama-sama percepatan ya. Namun kalau G ini kan kita tahu percepatan gravitasi ya. Nah, dimensi massa M sama dengan M tetap. Nah, dimensi percepatan karena sama-sama percepatan sama ya. Jadi L besar, T besar, pangkat negatif 2. Sehingga dimensi gaya adalah F sama dengan MA sama dengan M, L besar, dan T pangkat negatif 2. Oke, terbukti ya anak-anak. Nah, itulah tadi beberapa soal-soal beserta pembahasannya yang bisa Ibu sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kata untuk menyampaikan membahas soal-soal. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.